bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Devilian Monari, mahasiswa semester 5 kelas G. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik. Nah, di mana kita mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini judul yang saya ambil yaitu pengaruh penggunaan teknologi pembelajaran, interaksi dalam kelas, dan kemandirian belajar terhadap kepuasan belajar mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi kelas 5G, dengan motivasi belajar sebagai variabel moderasi. Nah, di sini penggunaan teknologi pembelajaran sebagai variabel X1, interaksi dalam kelas sebagai variabel X2, kemandirian belajar sebagai variabel X3, serta kepuasan belajar mahasiswa sebagai variabel Y, dan motivasi belajar sebagai variabel moderasi. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita buat dalam aplikasi SPSS yaitu uji validitas. Untuk itu langsung saja ke videonya. Untuk uji validitas ini teman-teman bisa lihat caranya. Yang pertama itu mengcopy semua data pada Excel dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, dan teman-teman sambil melihat caranya, saya akan menjelaskan di sini sedikit kegunaan dari uji validitas ini. Nah, kegunaan dari uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu data. Dari hasil penelitian, jika dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya itu seperti apa? Ya, untuk dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Nah, jika nilai R hitung kurang dari nilai R tabel, maka variabel pernyataan tersebut tidak dianggap valid. Atau juga bisa dinilai dari nilai signifikannya. Ya, nilai signifikannya itu jika kurang dari 0,05 berarti pernyataan tersebut dianggap valid. Nah, sedangkan kalau nilai signifikannya lebih daripada 0,05 maka pernyataan tersebut tidak dianggap valid. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat cara yang ada pada SPSS ini. Nah, kita merubah semua name menjadi butir soalnya seperti X1.1 atau juga bisa pakai butir soal 1, butir soal 2, butir soal 3 sampai pada butir soal yang ke-30 sesuai pada sampel yang kita punya. Nah, yang paling di bawah sekali itu kita taruh total saja ya teman-teman. Yang selanjutnya kita klik analyze, correlate, dan kita mengcopy semuanya dan paste di bagian variabel dan terus klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat valid dan tidak validnya agar kita mengujinya pada bagian uji rehabilitas. Nah, di uji rehabilitas ini kan kita hanya taruh yang valid saja. Jadi di sini untuk melihat valid atau tidak validnya sangat gampang caranya tanpa harus membandingkannya. Nah, caranya seperti teman-teman lihat ya. Jika
kan kita di sini punya nilai R tabelnya itu 0,361 ya teman-teman. Nah, di sini sedangkan di sini nilai R tabel yang kita miliki adalah 0,381, otomatis pernyataan tersebut valid. Sampai dengan ini semua valid ya teman-teman. Ada beberapa yang tidak valid seperti yang tidak valid di sini X1.6, X1.7, X1.9, X1.10, X2.3, dan X3.1 itu yang tidak valid. Sehingga selanjutnya kita harus uji rehabilitasnya itu kita taruh yang valid saja, sehingga kita harus pindahkan yang tidak valid ke sebelahnya. 1.9, X1.10, X2.3, X2.3, dan X3.1. Dan total juga kita pindahkan. Nah, setelah itu modelnya kita harus alpha ya, karena untuk melihat hasilnya ini variabel atau tidak kan kita lihat dari nilai alfanya. Selanjutnya kita klik OK dan hasilnya seperti ini. Nilai alfa yang kita miliki yaitu 0,877. Oke, selanjutnya kita masuk pada uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik ini kita hanya mengcopy bagian jumlahnya saja dari X1, X2, X3 sampai dengan Y, variabel independen dengan variabel dependennya, untuk bagian totalnya saja. Nah, sambil teman-teman melihat langkah-langkahnya, di sini saya mau menjelaskan sedikit kegunaan dari uji asumsi klasik dengan jenis-jenisnya itu apa saja. Nah, di sini guna dari uji asumsi klasik ini merupakan pengujian persyarat dalam analisis regresi linear agar hasil penelitian valid dan tidak bias. Nah, dari uji asumsi klasik ini ada 3 jenis uji asumsi klasik dengan kegunaannya masing-masing. Yang pertama itu uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Nah, uji normalitas ini dia untuk mengetahui apakah data atau residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji multikolonialitas, dia itu untuk mengetahui apakah terjadi korelasi tinggi antar variabel independen. Nah, untuk yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Nah, ini untuk mengetahui apakah varians residual sama atau tidak pada suatu pengamatan. Nah, di sini kita pindahkan variabel independennya ke kita pindahkan X1 sampai X3 ke variabel independennya dan Y ke variabel independennya. Nah, selanjutnya statistik ini yang harus diteliti ya teman-teman. Nah, di bagian sini harus kita buat dengan baik.
Nah, selanjutnya kita centang kedua histogram sama normal ini ya. Nah, toolnya continue, save, dan centang yang paling atas. Setelah itu continue, oke. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk tabel ANOVA ini, berdasarkan tabel ini ANOVA yang diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 15,448 dan nilai signifikannya itu 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pembelajaran, interaksi dalam kelas, dan kemandirian belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan belajar mahasiswa. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Nah, untuk pada tabel koefisiennya, pengaruh penggunaan teknologi pembelajaran yang tadi kita singkat dengan PTP terhadap kepuasan belajar. Diketahui di sini nilai T hitungnya sama dengan minus 1,976, nilai signifikannya 0,059 lebih besar daripada 0,05. Dan koefisien regresi B min 0,160. Nah, dengan interpretasinya, penggunaan teknologi pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan belajar mahasiswa, yang artinya peningkatan atau penurunan penggunaan teknologi pembelajaran belum mampu meningkatkan kepuasan belajar secara nyata. Selanjutnya, pengaruh interaksi dalam kelas terhadap kepuasan belajar. Nah, di sini nilai T hitungnya 3,380 dan nilai signifikannya 0,002. Dia lebih kecil daripada 0,05 dan koefisien regresinya 0,303. Sehingga interpretasinya interaksi dalam kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan belajar mahasiswa, yang artinya semakin baik interaksi dalam kelas maka kepuasan belajar mahasiswa akan meningkat. Dan selanjutnya pengaruh kemandirian belajar terhadap kepuasan belajar. Untuk nilai T hitungnya diketahui di sini 4,961 dan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan koefisien regresinya 0,594, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan belajar mahasiswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepuasan belajar. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda. Nah, berdasarkan nilai koefisiensinya diperoleh persamaan regresi, yaitu nilai Y sama dengan 2. Bukan nilai Y. Tapi di sini diketahui Y sama dengan 2,589 dikurangi dengan 0,160 sebagai X1 dan ditambah dengan 0,303 sebagai X2 dan 0,594 sebagai X3. Nah, untuk selanjutnya uji multikolonialitas. Nah, berdasarkan dari tabel koefisiennya, nilai toleransinya lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10.
sehingga dapat diinterpretasi tidak terdapat multikolinialitas antara variabel independen, yang artinya variabel penggunaan teknologi pembelajaran, interaksi dalam kelas, dan kemandirian belajar tidak saling berkorelasi tinggi dan layak digunakan dalam model regresinya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk uji asumsi klasiknya, secara simultan penggunaan teknologi pembelajaran, interaksi dalam kelas, dan kemandirian belajar berpengaruh signifikan terhadap kepuasan belajar mahasiswa. Nah, dan secara parsialnya penggunaan teknologi pembelajaran tidak berpengaruh signifikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, interaksi dalam kelas berpengaruh positif dan signifikan. Serta yang ketiga itu kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan atau yang paling dominan. Nah, selanjutnya kita lihat pada model regresi variabel dependen untuk interpretasi dari histogram ini. Histogram ini digunakan untuk melihat penyebaran data residual secara visual. Nah, untuk analisisnya terlihat batang-batang histogram membentuk pola yang menyerupai lonceng atau kurva melengkung. Meskipun ada sedikit kekosongan di area tengah kanan, secara keseluruhan pola ini mengikuti garis kurva normal yang ada. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari histogram ini yaitu berdasarkan grafik histogram. Sehingga dapat disimpulkan yaitu berdasarkan grafik histogram ini residual dapat dikatakan berdistribusi secara normal karena bentuknya cenderung simetris dan tidak melenceng jauh ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya untuk gambar grafik yang kedua ini, grafik plot ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai normalitas residual dan model regresi. Nah, jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti area garis diagonal tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan jika titik-titik menjauh atau tersebar sangat jauh dari garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, untuk yang terdapat pada gambar tersebut, titik-titik plot itu terlihat mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, meskipun ada sedikit jarak di bagian tengah, titik-titik tersebut kembali merapat ke garis di bagian ujung bawah dan ujung atas. Sehingga dapat disimpulkan titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal, maka dapat kita simpulkan lagi bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, selanjutnya pada bagian pola ini dapat kita interpretasikannya. Nah, untuk pola-pola ini dia masuk pada uji heterokedastisitas menggunakan metode scatter-plot. Nah, tujuan dari grafik ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, untuk analisis visualnya, yang pertama itu titik-titik data atau plot menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan yang kedua, titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, atau membentuk pola kipas atau payung. Dan ketiga itu penyebaran titik-titik data berada di sekitar angka 0 dan tidak berkumpul hanya di satu sisi saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan grafik tersebut dapat
sehingga bisa kita lihat bahwa hasil pengamatan grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu uji moderasi. Nah, di sini kita mengcopy semua data yang di Excel tapi hanya bagian jumlahnya saja. Di sini kita punya X1, X2, X3 dan Y serta ada variabel moderasinya. Dan di sini kita taruh Z, variabel Z atau variabel moderasi. Di sini kita mengcopy semua jumlahnya dan kita salin di aplikasi SPSS ini. Nah, selanjutnya klik analyze, regression, linear, dan kita salin untuk dependennya dari hasil yang terlihat ini dapat kita interpretasikan. Yang pertama itu kita lihat pada model Sumar ini. Nah, model ini melihat pengaruh variabel independen dan variabel yang akan menjadi yang akan menjadi moderasi terhadap variabel dependennya sebelum ada interaksi atau IDK-nya. Nah, koefisien determinasi nilai R-square-nya adalah 0,641. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan menjelaskan 64,1% variasi pada variabel moderasinya. Dan uji simultan di sini diketahui nilai signifikannya adalah 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya secara bersama-sama ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel moderasi. Nah, selanjutnya di sini kita melihat harus ke transform. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat langkah-langkahnya. Dan selanjutnya kita kalikan X1 dikalikan dengan Z, X2 dikalikan juga dengan Z atau variabel moderasi, X3 dikalikan juga dengan Z. Nah, dan hasilnya sudah muncul seperti ini, seperti yang ada di layar ini. Nah, selanjutnya selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik analyze, regression, linear, dan masukkan variabel Z, X1Z, X2Z, dan X3Z-nya ke independen. Selanjutnya klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul seperti ini. Dapat kita lihat di bagian ini. Nah, dapat kita lihat pada model ini, yaitu kan tadi udah memasukkan variabel interaksi antara X1 dengan Z atau variabel moderasi, X2 dengan Z, serta X3 dengan Z. Nah, untuk melihat apakah variabel Z ini memperkuat atau memperlemah hubungan, dapat kita lihat pada peningkatan R-square-nya. Nah, nilai R-square di sini naik menjadi
0,690. Nah, kan dari sebelumnya tadi 0,641. Maka penambahan variabel interaksi meningkatkan kemampuan penjelasan model menjadi 69%. Untuk uji F atau nilai signifikannya tetap 0,000 ya, yang berarti model interaksi ini secara keseluruhan masih valid secara statistik. Nah, untuk interpretasi uji parsial atau efek moderasi. Nah, tabel yang ini menentukan apakah variabel moderasi terbukti signifikan secara parsial. Fokus utama pada variabel interaksi ini yaitu X1Z, X2Z, serta X3Z. Nah, X1Z ini nilai signifikannya 0,453 yang berarti lebih besar daripada 0,5. Nah, yang artinya tidak signifikan atau tidak memoderasi. Selanjutnya X2Z atau X2 yang tadi kita kalikan dengan variabel Z, atau di sini X2Z ya. Nah, nilai signifikannya di sini 0,586. Yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga hal tersebut tidak signifikan atau tidak memoderasi. Selanjutnya X3 dengan Z juga nilai signifikannya 0,853 yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak signifikan atau tidak memoderasi. Jadi dari antara X1Z, X2Z, dan X3Z itu tidak signifikan atau tidak memoderasi. Nah, sehingga untuk kesimpulan akhirnya, meskipun model secara keseluruhan simultan atau signifikan, namun secara parsial variabel Z tidak terbukti memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya karena semua nilai signifikan interaksinya di atas 0,05. Nah, sekian video dari saya untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat dan sekian dan terima kasih. Dadah.